Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim muslimah YouTube dimanapun Anda berada, di pagi hari yang cerah ini, semogalah hati kita, pikiran kita secerah pagi ini, cerah oleh bimbingan Allah, tuntunan Allah, hidayah Allah dalam setiap langkah kita di kehidupan ini, sehingga cita-cita kita, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah dengan mudah kita dapatkan dan kita raih. Amin ya rabbal alamin. Meskipun pada kenyataannya mungkin saat ini masih banyak saudara-saudara kita yang muslim, yang beriman kepada Allah, di mana telah sekian lama berdoa kepada Allah secara istiqomah dengan menggunakan doa-doa yang makbul dan mustajabah, baik dari hadis-hadis Rasulullah ataupun dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, surah-surah Al-Quranul Karim. Tapi setelah sekian lama berdoa kepada Allah, sudah diistiqomahkan, bangun malam, membaca amalan tertentu sekian ratus kali, ataupun melalui riyadhah, berpuasa di siang harinya, tapi berbulan-bulan, bertahun-tahun doanya tidak pernah dikabulkan Allah. Seakan-akan Allah cuek, tidak peduli dengan doa-doa kita. Dan saya akan menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, mengapa doa-doa kita itu tidak dijawab, tidak direspon oleh Allah, meskipun kita telah menggunakan doa-doa yang mustajabah, waktu-waktu yang mustajabah di malam hari. Misalkan sehabis sholat tahajud, sehabis sholat fardu 5 kali, dengan diwiridkan sekian kali. Tentu di sini ada penghalang ataupun sebab yang menyebabkan doa kita itu seakan-akan dicuekin oleh Allah. Di sini saya akan membahasnya secara mental ataupun psikologis. Mengapa doa-doa kita itu tidak dijawab oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Dan saya akan mengupasnya dari sisi psikologis ataupun batin manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian ketika berdoa kepada Allah berkata, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkenan. Ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau berkenan. Ya Allah, berilah aku rezeki jika Engkau berkenan. Akan tetapi hendaklah seseorang yang berdoa kepada Allah serius dalam doa dan permintaannya, sebab Allah bisa melakukan apapun sekehendak Allah, dan tidak ada siapapun yang bisa menghalangi dan memaksa Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah dengan sangat jelas menekankan bahwa seorang muslim yang beriman kepada Allah ketika berdoa kepada Allah itu seharusnya dan wajib menseriuskan doa ketika memanjatkan doa kepada Allah. Namun dikarenakan ketika kita berdoa bukan hanya melibatkan
melibatkan mulut kita dengan permintaan-permintaan kita ataupun tubuh kita, tapi doa juga melibatkan sisi batin ataupun sisi psikologis manusia. Meskipun seakan-akan kita terlihat ketika berdoa sudah serius kepada Allah, sudah bersungguh-sungguh kepada Allah, tapi kalau kita melihat ke tingkat batin, pikiran kita sendiri, bisa jadi ketika kita berdoa kepada Allah itu tidak serius dalam pengertian apa yang kita ucapkan, tidak sinkron dengan isi batin kita. Dan inilah yang disabdakan oleh Rasulullah, kalau batin dan pikiran kita tidak sinkron dengan mulut kita ketika kita berdoa, tentu saja ini sudah menunjukkan kita tidak pernah serius ketika berdoa kepada Allah. Dikarenakan ketika kita berdoa kepada Allah itu harus melibatkan sisi batin psikologis kita. Bedanya dengan kita misalkan meminta tolong kepada seorang manusia, teman, keluarga, sahabat ataupun yang lainnya. Manusia lainnya tidak mungkin melihat sisi batin kita, tapi Allah yang maha batin dan maha zahir itu melihat kedua sisi kehidupan kita yang ada di batin kita ataupun di fisik kita. Salah satu sebab yang umum dan sering kali kita lakukan ketika kita berdoa kepada Allah sehingga pikiran kita tidak serius, dalam pengertian tidak fokus dengan isi doa yang kita panjatkan kepada Allah lewat mulut kita, kebanyakan itu disebabkan oleh kita sendiri tidak mengerti doa, wirid, zikir yang kita baca. Dikarenakan di kalangan umat Islam biasanya doa yang kita panjatkan kepada Allah itu berbentuk bahasa Arab, sehingga ketika kita membaca doa, zikir, amalan-amalan tertentu, meskipun secara fisik kita sudah khusyuk, sudah serius, tapi terkadang pikiran kita melayang kemana-mana. Dan pada akhirnya kalau kita seringkali berdoa dengan cara yang seperti itu, maka seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, seseorang itu berdoa seperti berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, berilah aku rezeki jika engkau berkenan. Dalam pengertian di mental batinnya, mindsetnya sudah tertanam mental apatis. Apatis maksudnya Allah memberikan, alhamdulillah, tidak memberikan juga tidak mengapa. Dan inilah yang disabdakan oleh Rasulullah, orang yang berdoa seperti itu, mempunyai mental mindset seperti itu, tidak serius dalam doanya. Maka meskipun kita telah istiqomah mewiridkan doa, zikir tertentu, dibaca sekian kali sehabis sholat fardu, sholat tahajud bertahun-tahun, doa yang kita panjatkan kepada Allah belum juga dikabulkan oleh Allah. Dikarenakan doa tersebut terhalangi oleh batin, hati, dan pikiran kita sendiri yang telah membentuk mindset apatis tanpa disadari. Dan ini dalam ilmu psikologi dinamakan mental block, artinya keinginan kita terblokir, tertolak oleh pikiran batin kita yang telah membentuk mindset. Semoga dengan kita mengetahui penghalang doa kita yang tertolak oleh pikiran kita sendiri, terhijab oleh batin kita sendiri, selanjutnya kita berlatih serius dalam berdoa,
baik di tingkat batin, pikiran, ataupun dalam tingkat zahir kita, sehingga Allah mengabulkan doa kita, terutama doa kita di dunia ini yang memang kita butuhkan untuk disegerakan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.